Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur karena Tuhan senantiasa memberikan kepada kita anugerah-Nya, sehingga pada hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk menilik hati kita sebelum nanti tanggal 20 Juni kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja. Dan karena itu hari ini kita akan bertanya kepada diri kita akan menilik hati kita, apakah sungguh-sungguh kita siap untuk menerima perjamuan kudus yang akan dilayankan besok Minggu tanggal 20 Juni tersebut. Karena itu mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak. Dipersilahkan. Cukup? Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85. Kita akan pujikan bait pertama dan yang ke-6. Kidung Jemaat 85, Kusongsong bagaimana, kita pujikan bait pertama dan yang ke-6. Kusongsong bagaimana, ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakin pujikan bait ke-6. Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka. Hai kamu yang lesu, telah diambang pintu penolong mulia, dengan harapan itu jiwamu megah. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya antarkan. Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk boleh mendadar hati kami, menilik hati kami sebelum kami nantinya tanggal 20 Juni akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh bisa melihat diri kami sebagaimana adanya. Tuhan kiranya menyelidiki hati kami, dan kiranya kami dimampukan untuk menyadari, mengakui dosa-dosa kami, menyerahkan hidup kami kepada Engkau, sehingga hidup kami ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu layak, di hadapan Tuhan itu berkenan. Tuhan, sungguh kami orang berdosa, kami membutuhkan tangan Tuhan, kami membutuhkan keselamatan yang daripada Engkau. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami siap menerima firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10.
2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan 10 saya akan bacakan demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa tubuh kita ini, tubuh jasmani kita ini begitu terbatas. Kita menyadari bahwa iman memang kuat, ya. Rohani memang bisa bertumbuh semakin hari semakin kuat, tetapi tubuh ini sejatinya semakin hari semakin merosot. Tidak bisa dipungkiri kenyataannya orang yang berolahraga dengan baik, menjaga tubuhnya dengan baik, makan dengan baik, memang itu salah satu hal yang mesti dikerjakan sebagai tanggung jawab kepada Tuhan atas tubuh yang Tuhan berikan. Tetapi kenyataannya pun berkaitan dengan sakit penyakit, orang seperti itu pun juga bisa kena penyakit. Ya, walaupun kita setuju bahwa orang yang menjaga tubuhnya sehat itu jarang terkena penyakit, tetapi tidak bisa dipungkiri kenyataannya juga pada masa-masa ini, masa-masa di mana ada pandemi COVID-19, bahkan orang yang nampaknya sehat pun ternyata bisa saja dia OTG atau dia orang yang membawa virus. Nah, jemaat yang terkasih, artinya kita harus menyadari bahwa tubuh jasmani kita ini begitu terbatas. Ya, sakit itu hal yang lumrah. Kemudian merasakan penderitaan, persoalan di dalam kehidupan itu hal yang lumrah. Kalau orang Jawa mengatakan kuwi sandangane wong urip. Ya, orang yang hidup pasti akan mengalami problematika, orang yang hidup pasti akan mengalami sakit penyakit, orang yang hidup pasti mengalami berbagai hal di dalam hidupnya. Kapan selesainya? Ya, ketika kita lepas dari tubuh jasmani ini dan menghadap Tuhan. Sejalan dengan hal itu, Paulus juga mengatakan di dalam bacaan yang kita baca hari ini, bahwa selama kita masih ada di dalam tubuh ini atau mendiami tubuh ini, maka persoalan itu pasti ada. Hanya tinggal bagaimana sikap kita. Ya. Apakah kita mampu bertahan? Apakah kita memiliki ketahanan yang baik? Ya. Seperti sebuah pohon, ya, pohon itu memiliki ketahanan yang baik kalau dia punya pertumbuhan yang baik. Dia punya akar yang kuat, dia punya batang yang kokoh. Ya, maka dia bertahan, ya, ada ketahanan di sana. Tetapi kan itu butuh proses juga. Ya, tidak mungkin seketika ketika tanaman itu masih berbentuk biji, ya, ditanamkan lalu tiba-tiba dia langsung kuat, tidak. Ada proses bertumbuh, ya, dari biji hingga akhirnya dia menjadi tumbuh tunas, kemudian jadi pohon kecil, hingga akhirnya menjadi pohon besar dan kuat. Ada prosesnya. Demikian juga di dalam hidup kita, iman itu juga bertumbuh. Ada prosesnya. Ya. Maka yang menjadi penting adalah kita memperhatikan hal tersebut. Tubuh lemah, tubuh terbatas, tetapi kita mesti punya ketahanan. Dalam hal ini adalah
kita mesti beriman. Kalau Paulus menyebutnya di dalam ayat yang ke-6, juga ayat yang ke-8, dia menyebut ketahanan itu sebagai sebuah ketabahan. Atau dia mengatakan kami senantiasa tabah. Orang yang tabah itu kan orang yang tahan terhadap berbagai hal. Orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang kuat ya untuk menderita. Itu orang yang tabah. Dan Paulus telah belajar menjadi orang yang tabah. Tidak seketika, dia ada proses sampai dia menjadi orang yang tabah. Kuncinya bagaimana seseorang itu bisa tabah? Nah, Paulus menunjukkan di ayat yang ke-7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini prinsip hidup yang penting. Mestinya orang Kristen juga memiliki prinsip hidup yang demikian. Bahwa hidupnya itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, percaya itu artinya dia memiliki pengharapan akan sesuatu. Ya, meskipun belum melihat, belum tahu. Ya, tetapi dia meyakini hal itu. Nah, orang yang percaya pasti berpengharapan. Sama halnya itu kita di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus juga mestinya demikian. Memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus, pengharapan akan anugerah yang Tuhan sudah janjikan, anugerah yang Tuhan janjikan yang pasti akan Dia berikan. Ya, Paulus sendiri mengatakan bahwa suatu saat nanti kita akan keluar dari tubuh ini, ya tubuh jasmani ini, dan kemudian kita akan diperhadapkan kepada tahta pengadilan. Ya, Paulus mengatakan demikian. Nah, itu justru menjadi pengharapan kita. Kita meyakini bahwa ketika semasa hidup kita beriman kepada Yesus Kristus, ya, kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ada keselamatan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika minggu depan kita akan bersama-sama menerima pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 20 Juni 2021, itu pun juga salah satu cara atau sarana untuk kita dibangun iman kita, dibangun percaya kita, dibangun pengharapan kita. Pengharapan tentang apa? Pengharapan akan Kristus, iman akan Kristus yang oleh tubuh dan darahnya itu telah menyelamatkan kita. Pengharapan akan kedatangannya kedua kali, yang akan membawa kita kepada perjamuan yang sempurna. Nah, itulah yang sedang dibangun. Kiranya perjamuan kudus yang akan kita terima itu akan menolong kita terus memiliki prinsip kehidupan, hidup karena percaya, bukan karena melihat, yang memampukan kita untuk menjadi tabah, memampukan kita untuk memiliki ketahanan hidup, sehingga sampai saatnya nanti Tuhan betul memanggil kita, kita tidak tahu kapan kita kedapatan setia, karena kita tabah, kita tahan hidup kita karena iman. Tuhan memberkati kita. Nah, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini melalui saat teduh. Dipersilahkan. Cukup? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan menerima perjamuan kudus yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021, mari kita bertanya kepada diri kita dengan beberapa pertanyaan berikut untuk menilik hati kita, siapkah kita menerima perjamuan tersebut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya.
Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat serta menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Renungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam hati Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih, sebagaimana dinyatakan di dalam warta gereja, kita akan menerima perjamuan kudus pada tanggal 20 Juni 2021. Maka saya sebagai hamba Tuhan ingin bertanya kepada jemaat terkasih, apakah jemaat siap? Apakah Anda siap untuk menerima perjamuan kudus? Setelah tadi menerima firman Tuhan, setelah tadi merenungkan pertanyaan-pertanyaan pengujian diri, apakah Anda siap? Jika Anda siap, Anda bisa menghubungi majelis, dan jika belum menerima roti dan anggur, bisa menghubungi untuk nanti diantarkan oleh majelis ke rumah Anda. Ya, Tuhan kiranya menolong kita di dalam menyiapkan diri untuk perjamuan kudus. Karena itu mari kita serahkan di dalam doa kepada Tuhan. Mari saya hantarkan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau nyatakan. Engkau sendirilah yang menjadi teladan kami untuk tabah. Karena Engkau sendiri yang telah tabah menanggung berbagai penderitaan, mencurahkan darah-Mu, menyerahkan tubuh-Mu untuk menjadi tebusan bagi kami, yang akan bersama-sama kami peringati melalui perjamuan kudus besok tanggal 20 Juni 2021. Tuntunlah kami, mampukan kami untuk menghayati hal tersebut, dan kiranya perjamuan kudus yang akan kami terima bisa sungguh-sungguh menguatkan iman kami, menguatkan pengharapan kami akan kedatangan-Mu, akan perjamuan yang sempurna yang tersedia bagi kami ketika kami menghadap kepada tahta pengadilan Tuhan. Tuhan, tolong kami selama kami masih ada di dunia ini, di dalam tubuh jasmani ini, mampukan kami untuk terus kuat, terus bertahan, terus tabah, dan hidup di dalam iman, bukan karena melihat, tetapi tetap percaya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyiapkan perjamuan kudus tanggal 20 Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati.